Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya tentang menginstal sistem operasi jaringan Debian 9. Nah, untuk kali ini kompetensinya adalah bagaimana cara kita mengevaluasi dan mengkonfigurasi FTP server. Seperti yang kalian ketahui, FTP server itu adalah sebuah layanan untuk nanti bisa kita melakukan aktivitas, yaitu upload sama download. Jadi kegiatan aktivitas upload dan download itu adalah sebuah kegiatan yang rutin dilakukan oleh para pengguna internet. Sebagai contoh, misalkan pada saat kita beraktivitas di jejaring sosial di Facebook, misalkan pada saat kita melihat status teman-teman kita, baik status yang dalam bentuk video maupun gambar, itu secara otomatis kita itu sedang melakukan aktivitas download. Jadi pada saat kita menonton status teman kita yang berupa video atau kita melihat gambar mereka, itu sedang terjadi proses yang namanya download dari server ke HP kita atau dari server ke laptop kita. Nah, kemudian pada saat kita membuat posting baru atau update status di Facebook, misalkan kita mengupload foto kita atau mengupload video, nah maka itu kita sedang melaksanakan sebuah kegiatan yang namanya upload. Nah, proses upload dan download yang sering kita lakukan setiap hari itu akan terjadi apabila ada sebuah layanan yang namanya adalah FTP atau File Transfer Protocol. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun sebuah layanan FTP pada Debian server. Oke, perhatikan di sini kita akan membuka kembali software virtualisasi kita, yaitu Debian 9. Nah, ini tadi Debian 9 yang sudah kita install beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang pada saat kita sebelum memulai untuk membangun sebuah layanan FTP, yang perlu kita konfigurasi terlebih dahulu adalah adapternya, network adapternya. Jadi nanti kita akan mencoba hasil dari kita mengkonfigurasi FTP server itu dengan menggunakan host virtual machine. Dalam hal ini host virtual machine saya ini adalah Windows 7. Jadi nanti di Windows 7 ini sudah saya lengkapi dengan sebuah utility yang bernama FileZilla. Ini adalah utility yang digunakan untuk mengupload dan mendownload file ke FTP server. Kita nanti akan coba dengan menggunakan FileZilla yang sudah saya install di Windows 7 ini. Nah, untuk FTP servernya itu akan berjalan pada Debian 9 yang kita install di VMware ini. Nah, untuk itu agar nanti skenario ini berjalan dengan baik, maka perlu kiranya kita untuk mengkonfigurasi lebih lanjut tentang network adapter dari Debian 9 kita ini. Itu kita klik dulu edit virtual machine setting sebelum kita start. Yang perlu kita edit hanya pada bagian network adapter. Di bagian network adapter di sini sebaiknya kita arahkan kepada bagian custom, yaitu kita tentukan nanti komunikasi data yang akan terjadi antara Debian 9 yang jalan di VMware dengan Windows 7 kita atau host virtual machine kita ini akan terjadi di mana komunikasinya. Nah, ini perlu kita tentukan. Nah, untuk bisa menentukan kita nanti akan menjalankan komunikasinya berjalan di mana, kita harus memilih custom. Nah, di sini di bagian custom ini sudah ada beberapa interface virtual yang bisa nanti kita manfaatkan untuk membangun komunikasi data antara server dengan klien. Servernya adalah Debian 9 dan kliennya adalah Windows 7. Nah, untuk kita bisa menentukan virtual interface mana yang akan kita gunakan. Nah, kita bisa nyetingnya itu dari sini, dari menu dari menu edit, terus kita pilih virtual network editor. Nah, dari sini, nah seperti yang kita lihat, dari sinilah kita akan bisa menambah atau mengurangi virtual interface yang nanti akan kita gunakan sebagai komunikasi data.
Untuk praktek kali ini saya menggunakan VMnet 3. Ini VMnet 3 ini tadinya adalah saya gunakan atau saya buat terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya sebagai jembatan untuk berkomunikasi data antara Debian 9 server dengan Windows 7. Nah, misalkan di sini saya akan contohkan di sini kita akan membuat virtual interface yang baru, yaitu VMnet 4 yang nanti akan kita gunakan sebagai jembatan utama yang menghubungkan Debian 9 dengan Windows 7 kita. Caranya adalah klik Add Network. Nah, di sini otomatis akan ada pilihan yaitu VMnet 4, karena di sini VMnet 0 sampai 3 sudah ada, otomatis akan terpilih VMnet 4. Kita klik OK. Nah, ini kemudian virtual atau VMware akan mencoba untuk mengalokasikan sebuah subnet untuk VMnet 4 yang barusan terbentuk. Nah, ini sudah ada, yaitu VMnet 4, tipenya adalah host only, alias dia nanti itu hanya digunakan untuk mengkoneksikan si laptop yang sedang saya pakai ini, yaitu Windows 7 dengan sistem operasi yang jalan pada VMware di sini. Dalamnya adalah Debian 9. Tapi di sini untuk DHCP-nya kalian lihat masih aktif layanannya. Untuk itu ini kita bisa nonaktifkan agar nanti kita bisa men-setting IP-nya secara manual. Caranya adalah di bagian bawah ini ada use local DHCP service to distribute IP address to VMs. Ini centangnya kalian hilangkan sehingga DHCP-nya secara otomatis akan disable atau tidak aktif. Nah, setelah itu kita klik apply, kemudian kita tunggu dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita klik OK. Ini berarti sudah selesai dan sudah bisa kita gunakan VMnet 4 tadi. Nah, caranya adalah kita klik edit virtual machine setting, terus kita pilih di bagian network adapter. Sekarang yang terpilih masih NAT, kita arahkan ke custom, dan di custom ini kita pilih VMnet 4 yang barusan kita buat. Nah, seperti itu, kemudian klik OK. Baru kemudian kita bisa power on this virtual machine atau menyalakan Debian 9 yang sudah kita install barusan. Kita nunggu dulu, dia akan booting. Nah, kita login dengan user root, passwordnya juga root tadi. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah setting IP address. Oke. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah setting IP address. Sebentar, ini koneksi saya putus, akan nyambung kembali karena saya sedang mengupload video. Oke, kita lanjut. Yang pertama kali harus kita lakukan sebelum kita menginstal dan mengkonfigurasi layanan FTP di Debian 9 adalah kita setting IP address-nya dulu. Caranya kita ketikkan dulu perintah yaitu IP link. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui ada berapa network interface adapter yang ada di dalam Debian kita. Ini seperti yang kalian lihat ada dua. Yang pertama adalah LO atau loopback, yang kedua adalah INS33. Nah, INS33 ini adalah VMnet 4 yang sudah kita buat tadi itu. Nah, setelah itu kalau sudah kita tahu keberadaan network interface kita dan nama labelnya, selanjutnya kita setting IP address dengan mengetikkan perintah nano etc network interface. Nah, seperti itu, tekan enter. Nah, di file ini kita akan menentukan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi IP address. Seperti yang kalian lihat di sini, ini INS33 sudah sudah terbentuk atau sudah ada script yang masuk di sana. Nah, di sini kita hapus saja dulu. Kalau memang di sini masih ada
dihapus, tapi kalau tidak ada ya kita buat seperti ini. Kodenya adalah auto INS33, enter, eface INS33, inet static. Maksud daripada baris perintah ini adalah auto INS33 ini maksudnya kita nanti ingin agar network interface VMnet 4 yang sudah kita buat tadi itu otomatis akan diaktifkan oleh Debian 9 pada saat dia sudah restart, sehingga kita tidak perlu untuk mengaktifkan manual. Terus maksud eface INS33 yaitu network interface INS33 itu nanti menggunakan IP versi 4. Jadi kode inet itu adalah berarti IP-nya yang nanti akan digunakan adalah IP versi 4. Kemudian static artinya kita setting IP address-nya nanti tidak secara otomatis atau dapat langsung dari server, tapi kita mengkonfigurasikannya secara manual. Kita tekan enter, kita tentukan IP-nya berapa, address-nya berapa. Nah ini coba kita lihat dulu, kita sesuaikan saja dengan subnet yang dimiliki oleh VMnet 4 tadi. Ya, untuk mengetahuinya kita klik edit, preferences, sorry ya. Ini kita edit dan virtual network adapter. Nah ini kita lihat VMnet 4 itu ada pada bagian subnet 88 192.168.88. Subnet mesh-nya adalah prefix 24 atau 255 3x0. Oke, untuk itu kita sesuaikan saja dengan subnet yang ada di VMnet 4 yaitu 88 ya. Oke, berarti 192.168.88. Nah, kita masukkan di sini misalkan 10. Prefixnya tadi 255 3x0 alias 24. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menyimpannya tekan Ctrl dan O, tekan enter, terus Ctrl X. Setelah itu kita restart layanan jaringannya agar IP address yang baru tadi itu terdeteksi. Caranya kita ketikkan perintah etc init d networking restart. Oke, sudah. Sekarang kita ketikkan perintah IP add untuk mengetahui apakah IP yang barusan kita setting itu sudah berjalan apa tidak. Kita tekan enter. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, IP-nya pada INS3 sudah terdeteksi yaitu 192.168.10 prefix 24. Artinya ini sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, berikutnya coba kita tes dengan menggunakan perintah ping, ngetes ke hostnya yaitu Windows 7. Windows 7 di sini kita lihat IP-nya berapa. Klik kanan di bagian ini, Open Network Sharing Center, pilih Change Adapter Setting di bagian VMnet 4 ya. Nah, ini tadi yang kita buat VMnet 4, klik kanan Properties, kita lihat IP-nya adalah 881 192.881. Oke, kita tes ping dari situ. Kita ping di sana, klik. Oh, sorry. Ping 192.168.88.1. Nah, seperti yang kalian lihat, kita sudah terhubung dengan Windows 7-nya dari Linux Debian 9 server. Ctrl C untuk mengakhiri, dan coba kita lakukan hal yang sama di Windows. Kita ketikkan cmd. Nah, di sini kita ping ke IP-nya Debian 9 server yaitu 192.168.88.10 tadi ya. Nah, ini pun juga sudah terhubung dengan Debian 9 server. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil membangun konektivitas antara Windows 7 sebagai hostnya dengan Debian 9 server. Berikutnya, setelah kita setting IP address, kita langsung saja install ya. Kita install
apa namanya itu Linux layanan FTP yang dibutuhkan oleh Debian 9 untuk bisa menjalankan layanan FTP server. Untuk menginstal, ketika perintah apt install very secure ftpd atau vsftpd ya, kita enter. Nah, ini ternyata Debian 9 tidak berhasil untuk mencari keberadaan paket yang namanya vsftpd. Kenapa demikian ya? Karena seperti yang kalian ingat, pada saat kita menginstal ini kita hanya memasukkan DVD 1 ya, DVD 2 sama DVD 3 masih belum masuk, sehingga paket yang namanya vsftpd ini masih belum bisa dicari. Untuk itu kita tambahkan DVD 2 sama DVD 3 agar nanti proses instalasi paket vsftpd di sini bisa berjalan dengan baik. Nah, caranya adalah kita ketikkan perintah apt cd-rom add. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, selanjutnya kita mencari atau mengganti ya, gini ya. Ya, perhatikan di sini. Ini saya perkecil dulu, nah, biar kelihatan. Akan saya perkecil. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian perhatikan, di sini ada sebuah icon CD-ROM. Ini tinggal kita klik kanan, kita klik disconnect, pilih yes, terus kita klik kanan kembali dan pilih setting. Dan di sini akan kita klik tombol browse untuk kita pilih DVD yang kedua. Kemudian open, kemudian klik OK. Lantas kita klik kanan kembali dan klik connect. Oke, ini sudah berisi DVD 2 dari Debian 9. Terus kita tinggal tekan enter untuk di scanning isi daripada DVD 2. Kita lakukan hal yang sama, tinggal tekan anak panah ke atas untuk mendeteksi perintah terakhir yang sudah kita ketikkan sebelumnya ya, apt cd-rom add, enter. Dan seperti langkah yang tadi, kita ganti lagi DVD yang kedua yang tadi sudah kita load, untuk kita ganti dengan DVD 3. Caranya klik kanan di icon DVD di sini, pilih disconnect, yes, lantas klik kanan kembali, pilih setting, kemudian kita pilih browse, kita pilih DVD 3, klik open, OK, lantas klik kanan lagi icon CD ini, kemudian klik connect. Nah, setelah itu klik di area kerja Debian 9, terus tekan enter agar DVD yang ketiga juga di scanning. Nah, setelah semua DVD sudah kita masukkan, berikutnya kita tinggal ketikkan perintah apt update agar paket software yang dimasukkan ke dalam repositorinya Debian 9 ini ikut terupdate. Yang tadinya cuma berisi CD1, nah sekarang CD2 sama 3 juga otomatis akan direkam di dalam database-nya. Tekan enter. Nah, sudah selesai. Berikutnya adalah kita ulangi perintah yang tadi, tekan anak panah, yaitu apt install vsftpd ya. Tekan enter. Nah, sekarang berbeda, kita sudah bisa menginstal. Untuk pertanyaan yang muncul seperti ini, kita tekan yes, tekan enter. Nah, sekarang kita disuruh untuk memasukkan DVD yang pertama untuk bisa menginstal paket vsftpd ya. Kita klik kanan. Di sini kita klik kanan ya. Ini diklik kanan. CD ini diklik kanan, icon CD, pilih disconnect karena dia masih isi DVD 3. Kita klik kanan lagi, pilih setting, lantas dipilih browse dan dipilih DVD 1 seperti yang diminta. Klik open, OK, klik kanan kembali dan pilih connect. Lantas kita bisa menekan tombol enter untuk mulai menginstal paket yang bernama vsftpd. Nah, sekarang kita disuruh untuk memasukkan DVD binary yang kedua atau DVD yang kedua. Itu kita lakukan hal yang sama seperti tadi, klik kanan, disconnect,
yes, klik kanan kembali, pilih setting, browse, cari DVD 2 karena dia meminta DVD 2, open, oke, klik kanan kembali pada CD ini dan pilih connect, dan di sini kita tekan enter untuk melanjutkan proses instalasi paket VSFTPD. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal mengedit file ini dengan menggunakan perintah nano. File ini etc very secure ftpd. File ini akan kita konfigurasi sebelum kita menjalankan layanan FTP server. Oke, sebentar, ini koneksi saya putus. Connect kembali. Baik, kita lanjutkan, tekan enter. Nah, di sini yang perlu untuk kita konfigurasi adalah pada bagian listen. Listen no ini kita ganti no ini dengan yes. Agar apa? Agar nanti layanan FTP-nya bisa jalan. Pada bagian listen IP versi 6 ini yang semula yes kita ganti dengan no karena kita tidak membutuhkan IP versi 6. Pada bagian write enable ini adalah dipakai untuk nanti apakah kita bisa mengupload atau tidak gitu ya. Jadi write enable ini pilihan untuk bisa mengupload, karena tujuannya kita membuat layanan FTP adalah untuk bisa upload. Maka pada bagian write enable kita aktifkan dengan cara menghilangkan simbol pagarnya di sini, karena nanti kita bisa upload. Kita lanjut ke bawah. Ya sudah, hanya itu saja. Selanjutnya kita tinggal tekan Ctrl O, enter, dan Ctrl X untuk mengakhirinya. Selanjutnya kita restart layanan FTP-nya, yaitu dengan perintah etc init d very secure ftpd restart, enter. Nah, layanan FTP sudah berjalan, tinggal kita tes apakah kita berhasil untuk kita melakukan upload sama download pada server FTP kita. Nah, untuk menjalankan itu kita bisa ngetes menggunakan software FileZilla di sini. Ketikkan hostnya yaitu IP dari Debian server tadi, yaitu 192.168.88.10 tadi ya. IP-nya Debian, username-nya, maaf ini username belum kita buat. Setelah kita merestart layanan very secure FTPD ini, kita butuh untuk membuat user. Misalkan user yang akan saya buat adalah add user, perintahnya untuk membuat user, add user FTP1 misalkan ya, tekan enter. Passwordnya masukkan sama FTP1 misalkan, password lagi FTP1, yang lain tinggal enter saja, tidak perlu diisi, dipilih yes, selesai. Kita restart kembali layanan FTP-nya. Nah, oke, sudah, user sudah saya buat untuk dipakai uji coba upload dan download pada layanan FTP server. Kita kembali ke sini, FileZilla, masukkan IP dari Debian-nya yaitu 192.168.88.10. Username-nya yang sudah kita buat tadi adalah FTP1, passwordnya adalah FTP1 juga. Kita klik quick connect, kita pilih OK. Nah, kita sudah berhasil terhubung dengan layanan FTP server. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah komputer kita atau laptop kita, yang di sebelah kanan ini adalah layanan FTP yang jalan di Debian 9 server. Kita coba upload. Caranya adalah ini, sudah berada di folder FTP1. Kita tinggal cari saja, misalkan di sini saya cari sebuah file. Nah, di sini ya, saya cari sebuah file gambar. Contohnya misalkan ini di sini, ini ada pictures. Nah, coba ini ada pictures. Nah, ini ada daftar gambar. Misalkan saya akan upload gambar ini, ada sebuah file gambar, saya upload ke Debian 9 server ya, dengan user FTP1. Caranya adalah tinggal
klik kanan di sini dan pilih upload. Ya, oke, lihat transfer finish, all file have been successfully transfer. Semua file sudah berhasil ditransfer. Nah, ini sudah berhasil kita mengupload. Untuk kita bisa mengetahui apakah benar-benar file ini sudah terupload, kita tinggal masuk ke Debian lagi. Oke, kita masuk ke Debian lagi di sini. Ini tinggal masuk ke folder CD home FTP1 karena tadi username-nya adalah FTP1. Untuk bisa melihat daftar isinya, kita tinggal ketikkan perintah ls, enter. Nah, kalian lihat di sini sudah ada file dengan nama bjs13cbg yang sudah kita upload tadi. Untuk melakukan layanan download, kebalikannya, misalkan ini file bjs13cbg ini mau saya download. Saya download di mana? Saya tentukan dulu foldernya. Misalkan saya download di musik. Oke. Misalkan saya download di folder musik di sini. Ini tinggal klik kanan dan dipilih download. Nah, secara otomatis file JPEG bjs13 tadi akan terdownload ke folder musik. Nah, coba kita lihat sekarang, benarkah file tadi itu sudah terdownload di komputer kita dari Debian 9 server ke komputer kita. Klik musik. Nah, ini gambarnya sudah berhasil kita download dari Debian 9 server. Seperti itu anak-anak cara membuat sebuah layanan FTP server dengan menggunakan Debian 9. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.